Pura Lempu yang terletak di puncak Bukit Bisbis atau Gunung Lempuyang, Karangasem. Pura ini diduga termasuk paling tua keberadaannya di Bali. Bahkan ada yang memperkirakan sudah ada pada zaman pra-Hindu-Buddha, yang semula bangunan suci terbuat dari batu. Pura Lempu yang merupakan stana Hyang Nijaya atau Dewa Iswara. Sejarah Pura Lempuyang. Dalam buku terbitan Dinas Kebudayaan Bali, 1998, berjudul Lempu Yang Luhur disebutkan, lempu yang berasal dari kata lampu artinya sinar dan hyang untuk menyebut Tuhan, seperti Hyang Widi. Dari kata itu lempu yang atau lampu yang diartikan sinar suci Tuhan yang terang benderang, mencorong menyorot. Ada juga versi lain yang menyebutkan lempu yang adalah sejenis tanaman yang dipakai bumbu masak. Hal itu juga dikaitkan dengan nama Banjar di sekitar lempu yang yaitu Bajar Banglai dan Gamongan. Banglai dan Gamongan merupakan tanaman sejenis yang bias dipakai obat dan bumbu. Versi lain ada juga yang menyebut lempu yang berasal dari kata empu atau emong yang diartikan menjaga. Batara Hyang Pasupati mengutus 3 putranya turun untuk mengemong guna menjaga kestabilan Bali dari berbagai guncangan bencana alam. Dalam lontar Kutarakanda Dewa Purana Bangsul dinyatakan, Sang Hyang Parameswara membawa gunung-gunung yang ada di Bali dari Jambudwipa, India, dari Gunung Mahameru. Potongan Gunung Mahameru itu dibawa ke Bali dan dipecah menjadi 3 bagian besar dan juga bagian-bagian kecil. Bagian tengahnya dijadikan Gunung Batur dan Rinjani, sedangkan puncaknya menjadi Gunung Agung. Pecahannya yang lebih kecil menjadi deretan gunung-gunung di Bali yang berhubungan satu sama lainnya. Gunung-gunung tersebut adalah Gunung Tapsahi, Pengelengan, Siladinyana, Beratan, Batu Karu, Nagaloka, Pulaki, Puncak Sangkur, Bukit Rangda, Teratebang, Padang Dawa, Andakasa, Uluwatu, Seraya, dan Gunung Lempuyang. Gunung-gunung itu sebagai stana para dewa manifestasi Tuhan untuk menjaga Bali. Dalam lontar itu juga disebutkan bahwa Sang Parameswara menugaskan putranya Sang Hyang Agni-Jaya Sakti turun ke Bali dan menjaga kesejahteraan Bali dan beliau berstana di Gunung Lempuyang bersama dengan dewa-dewa lainnya. Sekitar tahun 1950 di tempat didirikannya Pura Lempu yang luhur kini, baru ada tumpukan batu dan sanggar agung yang dibuat dari pohon hidup. Di bagian timur berdiri sebuah pohon sidakarya besar yang kini sudah tidak ada lagi. Diduga pohon itu tumbang atau mati pelan-pelan tanpa ada generasi baru menggantikannya. Barulah pada tahun 1960 dibangun 2 padema kembar, dan sebuah padema tunggal balai piasan. Pura Lempu yang memiliki status penting, sama seperti Pura Besakih. Baik dalam konsep Padema Buana, Catur Lokapala ataupun Dewa Tanawasanga. Dalam berbagai sumber lontar atau prasasti kuno, ada 3 pura besar yang sering disebut selain Besakih dan Ulun dan Ubatur yakni Pura Lempuyang. Mengutip sejumlah sumber kuno, Jero Mangku Gedewangi, pemangku di pura itu mengatakan, orang Bali apapun wangsanya tak boleh melupakan pura ini. Paling tidak sekali waktu menyempatkan diri tangkil sembahyang ke pura ini sebab, jika tidak pernah atau lupa memuja Tuhan yang manifestasinya berstana di pura ini, selama hidup bias tak pernah menemukan kebahagiaan, seringkali cekcok dengan keluarga atau dengan masyarakat dan bahkan pendek umur. Kewajiban masyarakat Bali untuk memuja Batara Hyang Nijaya di Lempu yang luhur disebutkan dalam Bisama Hyang Nijaya yang tertulis dalam lontar Brahmanda Purana sebagai berikut, Wastu kita wong Bali, yan kita lali ring kahyangan, tan bakti kita ngedasa temuang sapisan, ring kahyangan irah yang Agni Jaya, moga-moga kita tanda dijadima. Wastu kita ping 3 kena Sopadrawa Jero Mangku Gedewangi mengatakan, untuk memulai belajar ilmu pengetahuan, apalagi ilmu keagamaan Hindu, sangat baik jika dimulai dengan mohon restu di Pura Lempu yang luhur. Selain itu, banyak pejabat suka bertirta-yatra ke pura ini. Jero Mangku Gedewangi menyampaikan, di Pura Lempu yang luhur terdapat tirta pingit di pohon bambu yang tumbuh di areal pura luhur. Saat umat nunas tirta, pemangku pura usai ngaturang panguning akan memotong sebuah pohon bambu. Air suci tirta dari pohon bambu itu dipundut untuk muput berbagai upacara, kecuali manusia yadinya.
Siapapun tak boleh berbuat buruk seperti Campah Dipura, jika tak ingin kena mara bahaya, ujar Jero Mangku. Pantangan di Pura Lempu yang menurut Jero Mangku Gedewangi, ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar ketika hendak naik ke Pura Lempu yang luhur dan jika dilanggar akan berdampak buruk. Pantangannya yaitu sebagai berikut. 1. Sejak awal, pikiran, perkataan, dan perbuatan harus disucikan. 2. Tidak boleh berkata kasar saat perjalanan. 3. Orang cuntaka, wanita haid, menyusui, anak yang belum tanggal gigi susu sebaiknya jangan dulu masuk pura atau sembahyang ke pura. 4. Tidak boleh membawa perhiasan emas, karena kerap kali jika membawa perhiasan emas akan hilang secara misterius. 5. Membawa makanan atau makan daging babi saat ke Pura Lempuyang, karena daging babi terbilang cemer. Menurut cerita Jero Mangku Gedewangi, pernah ada rombongan orang sembahyang naik Isuzu dari negara. Rupanya, sebelum ke Lempuyang rombongan itu melayat orang meninggal lebih dahulu. Mobil rombongan itu pun jatuh terperosok karena tak bisa naik di tanjakan sebelah atas rumah Mangku Pasek. Saya dengar salah seorang rombongan sudah mencegah agar jangan langsung ke Pura Lempuyang, tetapi saran itu tak gubris, ujar Jero Mangku. Sebagai umat Hindu khususnya di Bali, seperti yang sudah dikatakan Jero Mangku Gedewangi, kita tidak boleh melupakan Pura Lempu yang hendaknya kita menyempatkan sesekali untuk tangkil ke sana. Dan pantangan-pantangannya harus kita ingat dan pahami. Semoga bermanfaat untuk semeton. Jika ada penjelasan yang kurang lengkap atau kurang tepat, mohon dikoreksi bersama Suksma. Don't forget to subscribe, like, and share so you don't miss other information. Hi, thank you for watching.